Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sehat semua ya. Jadi ini adalah rekaman sebenarnya pribadi buat saya. Karena dari Smart BTW ini saya enak banget buat belajar CPNS. Mudah-mudahan di CPNS tahun ini kita lolos ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian cara saya untuk belajar, terkadang kalau saya di Smart BTW ini kan sekitar 1 jam lebih ya, 1,5 jam kalau nggak salah. Nah terkadang saya itu baru sejam udah ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah ini yang agak repot. Nah sedangkan ini harus diselesaikan dalam sekali duduk kan. Makanya saya bikin rekaman ini sebenarnya untuk sendiri. Dari pembahasan revisi yang sudah saya lakukan kemarin, ada beberapa yang salah lah. Ini saya mau belajar, jadi ini mau saya rekam, jadi buat dipakai untuk saya ketika saya nyetir. Saya mendengarkan jawab pertanyaannya apa, jawabannya apa yang ada di Smart BTW ini. Nah ini ada tryout SKD Premium 1 sama Premium 1 modul 2. Nah ini langsung aja buat teman-teman yang lagi perjalanan sambil dengerin musik, lebih baik sambil dengerin tryoutnya aja. Mudah-mudahan manfaat, karena teman-teman yang punya kegiatan lebih ketika mau sekali duduk setiap hari kadang mungkin repot kayak gitu ya. Mungkin hanya bisa latihan sehari sekali. Nah ini sembari bekerja bisa sambil mendengarkan. Tapi sembari mendengarkan kalau memang bisa lihat juga bisa sambil dilihat. Nah ini bagus banget kalau untuk pengalaman saya ya. Buat teman-teman yang senang, monggo sambil dilihat dan didengarkan. Tentang bela negara, soal nomor 1, pengakuan kedaulatan diperlukan agar suatu bangsa dapat mengikuti berbagai macam kegiatan yang bersifat internasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, negara Australia mendukung sepenuhnya usaha Belanda. Namun demikian, dalam perkembangan berikut, Australia berbalik mendukung Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh yang tadinya Australia mendukung usaha Belanda, terbalik Australia berbalik mendukung Indonesia. Alasannya apa? Nah, di sini ada salah satunya bukan sikap Belanda menolak berunding Indonesia untuk pengakuan kedaulatan, tapi desakan persatuan buruh Australia. Jadi yang membuat Australia mendukung Indonesia, yang tadinya mendukung Belanda jadi mendukung Indonesia, itu karena desakan Persatuan Buruh Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti Australia mendukung Indonesia, bukan mendukung Belanda lagi, karena desakan Persatuan Buruh Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oke. Yang nomor 2, teror dan terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Terrorism is a act of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Oke. Terorisme tidak sama dengan berarti yang tidak sama dengan terorisme itu radikalisme, separatis, vandalisme, mafia atau omerta. Berarti di sini vandalisme. Dari opsi jawaban yang tersedia, radikal, separatis, mafia menggunakan kekerasan. Ya memang hanya vandalisme yang tidak berhubungan dengan teror atau kekerasan. Karena tentang hasil karya seni, merusak hasil karya seni itu vandalisme. Radikal, separatis, mafia, dan omerta itu merupakan kekerasan. Yang tidak merupakan kekerasan itu vandalisme. Nomor 3,
Mengikuti pertukaran pelajar merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam upaya bela negara di lingkungan sekolah pastinya. Kan pertukaran pelajar ya, bela negara di lingkungan sekolah. Kemudian nomor 4, berikut ini adalah beberapa perubahan yang muncul pada masa VOC. Masa VOC itu sekolah sekuler, ya, ini kan yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk kebijakan yang diambil oleh VOC. Bergaya Eropa, yuhu. Vernakular, enggak. Pesantren, enggak. Klub-klub, pasti. Oke, berarti jawabannya 3 dan 4, munculnya pers vernakular dan munculnya pesantren. Oke, berarti yang tidak termasuk kebijakan yang diambil oleh VOC itu munculnya pesantren dan vernakular. Pesantren dan vernakular. Oke. Nomor 5, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah DPR. Tugasnya DPR itu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat, tugas DPR itu legislasi pasti, pengawasan dan anggaran gitu ya. Oke, karena sering ada di TV, MPR itu mengusulkan anggaran kemudian diawasi oleh DPR. Oke, kemudian nomor 6, lembaga X termasuk dalam lingkup lembaga yudikatif. Lembaga ini berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lembaga yang dimaksud Mahkamah Konstitusi. Menguji undang-undang itu Mahkamah Konstitusi. Menguji undang-undang itu Mahkamah Konstitusi. Oke, nomor 7, Rendra diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri melalui beasiswa dari Kementerian Keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral sehingga meraih gelar PhD. Saat di luar negeri, ia pun sebenarnya mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar, disuruh kerja di sana, ya. Tapi dia nolak. Nah, narasi tentang sosok Rendra ini memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya sikap apa. Nah, tak pikir nasionalis. Karena Indonesiaan ya, atau kalau patriotis bukan, kalau itu kan rela berkorban demi negara. Ternyata integritas, artinya integritas. Rendra itu sudah dapat beasiswa ke luar negeri, sudah dikasih duit, kuliah di luar negeri, ya harusnya tahu diri dong kan gitu. Berarti Rendra itu integritas, menjaga dan mempertahankan keteguhan prinsip. Nah, oke. Sip. Kemudian Arif adalah mahasiswa sekaligus fungsionaris organisasi mahasiswa di jurusannya. Ketika menyusun proposal pengajuan dana, Arif sengaja menggelembungkan atau merap. Oke, berarti ini korupsi ya, jelas tuh. Sikap Arif tersebut adalah perbuatan tercela karena markup anggaran adalah salah satu wujud tindakan korupsi. Sip. Pasti itu markup, penggelembungan dana. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Makna komitmen kebangsaan, komitmennya dari Sumpah Pemuda tercermin dalam Sumpah Pemuda adalah mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Oke, komitmen kebangsaan ya, berarti mengembangkan persatuan untuk mempertahankan
Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nomor 10, bentuk implementasi prinsip gotong royong dalam bidang politik ditunjukkan pada kegiatan. Jelas. Gotong royong politik ya musyawarah pemilihan ketua RT. Oke. Jelas ya, ketua RT bro, politik. Oke. Mungkin sampai 10 aja dulu. Dilanjut nanti lagi ya. Karena ada kegiatan nanti tambah lagi. Jadi sedikit saja tapi mudeng. Amin amin ya rabbal alamin. Oke.